Si Unyil, aku lagi ngantri, aku mau lihat boneka Labubu. Aku kepo banget sih, jadi aku sekalian mau nyari bonekanya dan aku mau beli. Yuk, penasaran kan kamu? Ayo ikut aku ke dalamnya, tapi ngantri dulu. Ah, loh, kan itu Kak Danang Giri Sadewa, konten kreator yang sukanya wawancara mahasiswa di kampus. Bercanda. Kan kita ada perjuangannya nih. Widih, Kak Danang ternyata ikut-ikut FOMO Labubu nih. Mas, misi mas. Ya. Ini kenapa ngantri di sini? Oh, beli Labubu. Emang tahu Labubu? Nggak ngerti. Beliin siapa? Buat istri sama anak sih. Oh, istri sama anak. Iya. Tugasnya ngantri aja. Iya. Udah berapa hari di sini? Lama lah ya. Lama, tapi nggak udah apa-apa lah dari buat istri, buat anak itu emang harus semuanya. Oh iya. Silakan dulu bilang ya. masuk. Saya belum punya istri lagi ya, sedih banget ini. Sejak dipakai Lisa Blackpink, demam Labubu belum berakhir teman. Malah kayaknya sih semakin banyak orang yang suka. Bukan cuma anak kecil yang suka, malah terbukti orang dewasa pun suka. Tuh, lihat aja, lagi pada asik foto-foto di depan booth serba Labubu. Saat pertama kali dirilis tahun 2015 lalu, Labubu memang hanya berbentuk boneka teman. Nah, kalau sekarang sudah ada banyak varian produknya. Jadi di sini nggak cuma boneka Labubu aja nih. Ini kalian juga bisa beli tas. Terus kalian juga bisa beli mainan yang bisa kalian susun biar jadi bentuk yang kayak gini. Terus ada juga action figure. Jadi ini lengkap banget. Kalau aku punya duit sih, aku bakal borong semua. Jadi kalian mau beli yang mana kira-kira? Jadi makin banyak pilihan ya. Kayaknya Kak Danang masih bingung tuh mau beli yang mana. Permisi, ini lagi nyari apa ini? Lagi nyari ini Labubu. Labubu. Ini adanya juga nyari Labubu? Iya. Udah punya apa aja ini? Kan kaosnya Labubu banget nih. Ini kaosnya udah punya kaos. Bonekanya udah punya. Udah. Terus ini nyari apa sekarang? Jangan mau Labubu lagi. Labubu lagi. Kamu udah punya apa aja Labubu? Aku punya yang versi yang Zizi. Nah, terus ibunya ini punya Labubu juga? Punya. Yang mana? Ini? Banyak punya saya di rumah aja. Wah, jadi satu keluarga ini keluarga Labubu nih. Iya. Ayah mana? Punya Labubu juga? Oh, Dedi nggak suka. Iya, berarti ini sekeluarga pokoknya mencari apapun yang Labubu di Iya. ini. Emang boleh satu keluarga pecinta Labubu begini? Yang ini buat siapa? Yang ini buat cucu. Buat cucu. Nah, cucunya baru baby, baru umur 4,5 bulan. 4,5 bulan. Cewek. Dikasihin Labubu. Iya dong, dia udah ada mainan banyak macam-macam, tapi Labubu nggak punya. Labubu nggak punya. Terus ini apa? Kalau ini katanya yang baru nih buat saya, buat omanya. Buat omanya. Iya. Cucunya nggak dibeliin. Enggak dong, yang ini aja. Iya, itu Bagus. kalau yang itu Kalau ini tentu aja saya punya. ternyata nggak cuma buat cucunya, omanya juga nggak kalah gaul ya. Nggak kalah gaul. Oma zaman sekarang. Oma zaman sekarang. Zaman. Saya nggak dibeliin. Di sendirilah, uangnya kan udah banyak. Aduh. Akhirnya Kak Danang jadi beli tuh. Pilih Labubu versi yang sedang duduk alias have a seat. Terima kasih ya, Mas. Oke, terima kasih Mas. Nah, aku udah dapet boneka Labubu. Tapi kalau kita beli boneka Labubu itu, kita pasti nggak tahu isinya apa. Karena ini band box. Nih, kira-kira aku mau ngasih tebakan ke Unyil. Nyil, kamu tahu nggak kira-kira isinya warnanya apa? Oke, tebak warna apa Nyil? Apa ya kira-kira sisi yang warnanya kuning? Ya udahlah, kita buktiin aja ya. Apakah jawaban Unyil benar? Kita buktikan. Apakah jawaban Unyil benar atau tidak? Wow, masih ada Nyil. Sabar Nyil, sabar ya. Kita coba lihat ya. Apakah jawaban Unyil benar teman-teman? Kita lihat. Wah, ternyata warnanya ungu. Salah Unyil, semangat ya.
Beli bonekanya udah, sekarang kita coba lihat di depan ada apa lagi. Aku penasaran sih, ada apa lagi di sini. Nah, boneka udah di tangan. Sekarang Kak Danang udah nemplok di mana lagi tuh? Mas, ada nggak yang minuman warnanya mirip sama Labubu ini? Ada Kak. Ada. Varian apa? Varian taro. Varian taro. Yaudah, aku beli yang mirip ini ya. Oke Kak. Oke. Ah, ih, lucu banget. Lucu banget. Mirip warnanya. Tuh, warna dia taro, dia warnanya kayak taro. Terus ada juga cookiesnya kayak gini nih. Ini keren banget sih. Ini sih kayaknya aku nggak tega buat minum. Ini boleh nggak sih kalau nggak diminum? Minuman unik ini dibuat dari air kelapa dan foam dengan cita rasa taro. Jangan lupa biskuit berbentuk zizi si Labubu ungu. Teman di rumah pasti nggak nolak deh kalau dikasih minuman ini. Hehehe. Ini enak banget. Jadi ada dua rasa. Yang pertama layer bawahnya itu air kelapa, terus atasnya ini adalah rasa taro. Ide kado ulang tahun berupa boneka Labubu nggak sampai di sini teman. Karena ternyata kita bisa loh kasih Labubu dengan tambahan bulu mata dan hiasan kuku seperti ini. Ini dia teman, salon yang memanfaatkan fenomena Labubu. Awalnya sih karena terinspirasi dari permintaan pelanggan yang juga seorang kolektor Labubu teman. Mereka pengen bonekanya terlihat lebih unik dan menarik. Akhirnya dikulik-kulik dan hadirlah jasa pasang bulu mata palsu di boneka Labubu di salon ini. Oh iya, perawatan bulu mata untuk boneka memang terbilang baru. Dan tentu saja ada sejumlah perbedaan dengan yang biasa dipakai manusia. Seperti ukuran bulu mata pada boneka yang cuma ada satu ukuran. Lalu tekstur bulu matanya pun nggak sehalus bulu mata untuk manusia. Maklum, bonekanya nggak bergerak. Berbeda kalau difokuskan untuk manusia yang mengutamakan kenyamanan. Nah, untuk merekatkan bulu matanya perlu lem khusus nih biar nggak merusak tatanan wajah Labubunya. Jadi kalau bulu matanya mau dilepas, detail kelopak dan bagian mata Labubu nggak akan rusak. Maklum aja, Labubu kan dibuat dari silikon. Bahannya lumayan rapuh saat bersentuhan dengan lem. Kurang lebih 20 menit pemasangan bulu mata pada boneka Labubu sudah jadi deh. 3 kali lipat lebih cepat dibanding pasang bulu mata di manusia teman. Bulu matanya anti badai nggak ya? Jangan-jangan kena angin langsung copot nih. Teman, bukan cuma pasang bulu mata, Labubunya juga bakal dihias kukunya. Perawatan yang satu ini lumayan rumit loh. Jadi supaya nggak merusak bonekanya, kuku-kuku Labubu cuma bisa ditempelin stiker berwarna saja. Nggak bisa sama persis seperti manusia. Karena nail art pada manusia harus melewati tahap disinari cahaya UV. Dan kalau ini dilakukan ke boneka, tentunya bisa merusak bahan bonekanya. Bulu mata cek, kukunya juga sudah selesai dihias. Langsung beda kan tampilannya? Kado Labubu bukan cuma untuk kaum hawa kok. Boneka ini juga bisa diubah jadi lebih maco loh. Ini diapain dulu nih? Ini aku lagi desain area mata Oke. supaya dia terlihat lebih mirip dengan karakter yang kakak request. Oke, jadi teman-teman biar nanti nggak langsung gambar di sini, biar meminimalisir kesalahan, kita bikin sketnya dulu. Nanti kalau sketnya udah sesuai, baru eksekusi gitu ya kak ya. Terus aku mau bikin karakter di anime ada Sukuna, bisa kak? Ya, bisa dong. Bisa ya? Digambarin di sini dulu berarti? Betul. Oke, jadi nanti digambarin dulu, kira-kira nanti bakal seperti apa. Aku lihat dulu, dan kalau prosesnya berapa lama kira-kira? Prosesnya kurang lebih 1 jam. 1 jam. 2 jam. Di tangan Kak Sally, wajah Labubu ini bakal dihias menggunakan cat akrilik teman. Pengerjaannya gak lama kok, sekitar 1 jam. Kak Sally ini emang ahlinya mengubah karakter Labubu sesuai kepribadian pemiliknya.
Jadi labubu yang kita punya tidak akan sama dengan orang lain, teman. Udah, mukanya udah, berarti tinggal dipakein baju. Ini pakai celana dulu ya? Pakai celana dulu dong. Yoi. Tuh. Pakai celana, terus nanti bajunya kayak gimana tuh bentukannya tuh? Ini bajunya hoodie. Bisa dipakein hoodie. Bisa. Ini keren banget sih labubu. ya. Iya. Baju untuk labubu pun bisa dipilih sesuai karakter yang kita inginkan. Wah, keren banget kan teman? Jadi teman-teman kalau mau custom itu ada juga baju yang udah jadi. Jadi kalau teman-teman mau gantiin baju labubu itu bisa ya? Bisa dong. Bisa. Mau dipakein sepatu nggak? Ada sepatunya juga. Ada dong. Coba boleh lihat. Ini guys, sepatu labubu. Ini ukurannya berapa kalau manusia? Tapi Lucu. labubunya nggak nyeker sekarang. Labubunya pakai sepatu. Dan motornya Vespa dong guys. Ini boleh aku pinjam? Gimana kalau kira-kira labubu kita naikin ke Vespa? Yoi. Wih, maco banget. Keren. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Sali deh. Kalau gini kado labubu buat teman kita bakal terasa personal banget. Cakep. Teman, merayakan momen bahagia di hari ulang tahun sudah menjadi tradisi yang paling ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Nah, tapi nggak semua orang merayakan ulang tahun dengan kue tart loh. Beberapa dari mereka menyajikan tumpeng. Tapi tumpeng unyil lebih spesial nih teman, karena dibuat dari salah satu jenis pastry yang paling populer. Yap, croissant. Serunya lagi, yang bikin croissant adalah chef pastry kenamaan Indonesia, Kakak Ibrahim Pane. Nah, salah satu keunikan croissant adalah teksturnya yang berlapis-lapis, renyah, dan empuk banget. Untuk menciptakan tekstur ini, dibutuhkan teknik khusus bernama laminating, yaitu melipat adonan berkali-kali dengan olesan-olesan mentega dingin. Lipatannya bisa mencapai puluhan loh. Semakin banyak, semakin renyah dan lezat croissant yang dihasilkan. Teman, croissant punya banyak jenis loh. Yang mau dibuat sama Kak Baim adalah New York Roll, atau yang lebih dikenal dengan istilah kromboloni. Pastry yang sempat viral ini merupakan perpaduan antara croissant klasik dan kelembutan bomboloni. Itu tuh donat yang di dalamnya berisi coklat, selai, dan masih banyak lagi. Teman, meski hits di negara Prancis dan jadi salah satu pastry andalan negara ikon mode sedunia ini, ternyata asalnya dari negara Austria loh. Nah, saat dikenalkan di Prancis, ternyata banyak yang suka tuh. Akhirnya, dalam hitungan tahun, udah menjadi santapan wajib warga Paris saat sarapan. Kalau yang ini pasti teman-teman unyil udah pada kenal dong. Croissant klasik atau mini butter croissant, yang bentuknya seperti bulan sabit atau tanduk. Nah, bentuk ini nih jadi awal mula nama croissant. Soalnya dalam bahasa Prancis, croissant artinya bulan sabit. Jenis lainnya bernama pain au chocolat yang artinya croissant coklat. Sesuai namanya, puff pastry berlapis ini di dalamnya berisi batang coklat. Kalau semua sudah terbentuk, lanjut masuk mesin yang besarnya mirip kulkas ini deh. Aduh, ini croissant gak mateng-mateng nih. Mana baunya menggoda banget lagi. Ditambah perut unyil udah keroncongan. Hah? Kabel apa ini? Oh alah, ternyata ini masih proofing. Unyil kira udah tinggal matengnya aja. Aduh, gagal maning. Teman, di proses ini adonan croissant diistirahatkan biar mengembang sebelum dimasukkan ke dalam oven. Cukup lama loh, sekitar 2,5 jam. Tapi demi hasil yang nikmat, unyil rela menunggu deh. Oh ya teman, sebelum dimatangkan, Mas Baim menyemprotkan campuran susu dan telur biar permukaan croissant mengkilap. Kalau sudah dipastikan mengembang dengan sempurna, baru bisa dipanggang.
Di tahap ini nggak perlu tunggu lama-lama, sekitar 20 menitan saja. Croissant sudah bisa diangkut. Teman, rasa croissant tuh gurih dan renyah. Sedikit manis dengan aroma mentega yang khas. Supaya anak-anak kayak Unyil tertarik, biasanya ditambahkan pemanis. Mirip-mirip sama donat. Pemanisnya bisa diletakkan di dalam dan di luar croissant. Karena bagian dalam croissant kopong dan berongga, jadi masih bisa diisi krim stroberi, matcha, atau pemanis lainnya. Nah, pemanis bagian luar juga bisa jadi hiasan untuk mempercantik tampilan croissant loh. Ditambah butiran kayak gini, bikin Unyil makin lapar. Teman, croissant berukuran besar ditumpuk paling bawah. Anggap aja ini seperti nasinya. Semakin tinggi dipasang dengan croissant berukuran kecil. Puncak tumpeng harus lancip dan tinggi sebagai simbol keberhasilan teman. Di sekitar tumpeng dipasang croissant berukuran kecil. Layaknya lauk di tumpeng nasi kuning. Seperti ayam, telur, sampai sambelnya. Penyusunan bahan pelengkap ini melambangkan kehidupan yang penuh keseimbangan dan kebersamaan. Teman, tumpeng biasanya memang disajikan dalam acara-acara penting. Gak cuma ulang tahun aja, tapi juga saat mencapai pencapaian tertentu. Tumpeng dianggap mewakili rasa terima kasih atas berkah yang diterima. Seperti rezeki, kesehatan, sampai keselamatan. Nah, pucuknya dimakan lebih dulu karena dianggap sebagai bagian yang membawa keberkahan. Banyak yang percaya kalau makan pucuk tumpeng diharapkan dapat mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Teman, yang namanya perayaan kurang afdol kalau nggak ada kuenya. Masih bertema Labubu, kali ini ada inspirasi kue ulang tahun unik karena menggabungkan unsur buket bunga. Yang pertama dibuat adalah sponge cake-nya teman. Banyak juga yang menyebutnya dengan kue bolu. Kue ini jadi favorit pembuat kue karena teksturnya ringan dan mudah kalau mau diberi dekor sedemikian rupa. Sponge cake beda loh sama jenis kue lainnya karena nggak pakai ragi sebagai pengembang. Sebagai gantinya, kue ini mengandalkan udara yang terperangkap dalam adonan saat telur dikocok. Nah, kalau teknik pengocokan telurnya benar, kue akan punya tekstur yang ringan dan mengembang sempurna teman. Biasanya sponge cake dipanggang selama 40 menit dengan suhu antara 160 sampai 180 derajat Celcius. Kalau suhu ovennya terlalu panas, bisa bikin bagian luar kue terlalu cepat mengeras, sementara bagian dalamnya belum matang. Beda lagi kalau suhunya terlalu rendah, bikin kue nggak bisa mengembang dengan baik teman. Bolu yang sudah dingin harus di-frosting alias diberi lapisan nih. Lapisan ini punya rasa yang manis teman. Oh iya, biasanya lapisan kue ulang tahun berwarna putih supaya dekorasi di atasnya jadi lebih menonjol dan terlihat lebih terang. Kalau sudah mulus, baru deh hias menggunakan buttercream yang dibuat dari gula dan mentega. Krim ini gak cuma bikin kue jadi cantik aja loh, tapi juga bisa kasih sentuhan manis yang bikin lidah penikmatnya bergoyang senang. Pewarna yang dipakai hanya yang berbasis minyak atau gula cair saja. Gak bisa tuh pakai yang berbasis air karena akan merusak tekstur buttercreamnya. Karena kondisinya buket bunga, kue yang sudah dilapisi plastik dibungkus pakai kain cantik. Gak lupa pitanya ya. Kuenya sudah siap. Tinggal kita bikin bintang utamanya alias Labubu. Labubunya dibuat dari fondan ya teman. Bahan ini dipilih karena teksturnya lembut dan lentur. Jadi gampang deh buat dibentuk secara detail dan rumit sekalipun. Yang jelas aman untuk dimakan ya. Soalnya terbuat dari gula halus dan gelatin yang bikin teksturnya kenyal dan elastis. Nah, biar bulu labubunya terlihat realistis, Kak Amanda memanfaatkan ujung squid yang terbuat dari besi. Keren juga ya. Wah, asik!
labubunya udah jadi nih. Tapi kayaknya bagian hidungnya lepas tuh. Aduh, Kak Amanda mana ya? Udah deh, begini doang. Unyil coba bantuin ya. Waduh, ya jadi begini. Kalau Kak Amanda tahu, bisa panjang nih ceritanya. Psst, Unyil kabur dulu ya teman-teman. Fondant labubu yang sudah jadi, tinggal ditempel di atas cake. Jadi deh. Cakep banget kan? Dijamin deh bikin acara ulang tahun kamu makin meriah. Tapi jadi sayang buat dimakan ya. Pesta ulang tahun nggak akan meriah kalau nggak ada benda yang satu ini. Yap, balon memang jadi simbol keceriaan. Makanya pesta tanpa balon kayak sayur tanpa garam. Kita sekarang mau bikin apa, Kak? Balon labubu dong. Balon labubu, Iya, bisa ya? Bisa Ya, dong. jadi sekarang Kak Danang sama kakaknya mau bikin balon labubu. Lagi-lagi labubu. Infonya sih, inovasi balon labubu yang mau dibuat sama Kak Danang dan Kak Uli bisa jadi balon interaktif loh. Unyil jadi makin penasaran nih. Ini kita pakai cairan ini dulu, Kak. Ini kita pakai cairan buat mempertahan balon. Emang bedanya apa kalau pakai cairan sama nggak pakai cairan? Kalau misalnya nggak pakai cairan ini, daya tahannya cuma 2 hari. Kalau misalnya pakai ini, daya tahannya cuma 5 hari, kalau nggak seminggu. Nah, karena cairan yang digunakan teksturnya mirip lem, makanya setelah dioles merata, balon harus segera dipompa sebelum lemnya mengering dan bagian dalamnya jadi lengket. Twist lagi. Oh, berarti Iya. ini ya, 5, tapi di 5 jari lagi, ya. 5 jari untuk di-twist lagi. Itu putus. Berarti, Bener. oke, tapi nggak apa-apa lah ya Nggak meletus apa-apa. satu ya. Tapi tetap bisa ya? Bisa. Oke, Bisa kok. kita mau bikin balon yang lebih bagus lagi. Teknik memutar balon ini sering digunakan dalam seni melipat balon. Seniman balon biasanya pakai balon pentil lateks yang berasal dari getah pohon karet loh. Jenis balon ini dianggap yang paling cocok untuk teknik melipat dan memelintir. Nah, balon lateks juga punya permukaan yang licin. Kelebihan inilah yang bikin balon lateks jadi lebih mudah dipelintir dan mengurangi gesekan yang bisa menyebabkan pecahnya balon. Makin kesini inovasi balon makin di luar Nurul teman. Kak Danang dan Kak Uli menambahkan pipa untuk meniupnya. Nantinya pipa ini akan tembus di bagian depan dan belakang labubu teman. Baru di bagian tengahnya disisipkan trompet lidah. Unik bener ya. Bagian badan dibuat dari ron balun alias balon bundar yang juga berbahan dasar lateks. Supaya bentuk tubuhnya terlihat nyata, kedua ujungnya dicubit sampai berbentuk oval. Tinggal ditali deh. Oke, ini habis ini kita lem ya? Ya, di sini kita lem. Kita coba dulu ya, biar nggak Sampai panas. hangat gitu. Ini aku boleh coba? Oh, jadi hangatnya harus segini ya, Iya, jangan terus terlalu panas ya. Terus cepat untuk keringnya gitu. Iya ini cepet kering sih. Untuk dekorasi, balon memang bisa dibentuk menjadi beragam bentuk. Dari bentuk hewan, bunga, sampai karakter kartun kayak gini. Padahal saat pertama kali diciptakan di abad ke-13, balon bukan untuk hiasan loh teman, tapi jadi persembahan suku Aztec untuk para dewa. Karena balon saat itu terbuat dari bagian tubuh hewan. Nah, sejak abad ke-18, baru deh ditemukan balon yang terbuat dari lateks, foil, maupun nilon. Akhirnya sudah jadi balon labubu. Ini ada yang unik ya kak ya? Iya. Kita bisa tiup ya? Iya, coba Saya kakaknya boleh tiup. tiup? Boleh. Oke, Dana mau nyoba tiup. Dari Berhasil nggak nih? berhasil nggak ya? Ini balon yang udah kita buat. 3, 2, 1. Wah. Yeay, lucu banget nih, lihat. Hei, akhirnya sudah jadi. Terima kasih kakak. Iya, sama-sama kakak. Terima kasih. Teman, bahan untuk membuat balon wajib punya sifat yang elastis. Jadi ketika dimasukkan udara bisa mengembang.
Nah, ini salah satu bahan untuk membuat balon. Lateks yang berasal dari sadapan pohon karet. Bahan karet mentah ini harus segera dimasak selama 4 jam untuk mencegah tumbuhnya bakteri. Mewarnai balon bukan saat balonnya sudah jadi ya, tapi saat dari bahan baku. Pewarnanya pun harus yang khusus, yang bisa menyatu dengan bahan karet dan warnanya nggak pudar. Teman di rumah suka perhatikan nggak kalau permukaan balon tuh bisa mulus dan bersih? Ternyata dalam pembuatannya, cetakan balonnya harus dicuci dulu. Jadi nggak ada debu dan kotoran yang menempel. Setelah bersih, masih harus dicelup ke bahan penggumpal koagulan biar adonan balon gampang menempel. Oh ya teman, adonan balon sengaja dibuat kental supaya nggak ada yang menetes saat cetakan diangkat. Permukaan balon pun jadi mulus rata teman. Lanjut, cuci balon karet dengan air panas untuk memadatkan bahan karetnya. Oh iya, suka perhatikan juga nggak sih ujung balon biasanya menggulung? Ternyata menggulungnya pakai sikat ini teman. Ujung balon sengaja dibuat menggulung supaya niupnya gampang. Proses masih belum selesai teman. Balon perlu dibedaki biar gampang dilepas dari cetakan. Nah, namanya juga bergantung pada mesin. Ya nggak semua balon yang sudah jadi punya kualitas bagus. Jadi harus dicek satu persatu untuk memastikan balonnya nggak ada yang bolong dan dijual ke pasaran dengan kualitas jempolan. Teman, karena warnanya yang beragam, gak heran kalau balon identik sama perayaan ulang tahun. Warnanya yang cerah bisa membangkitkan mood orang-orang yang hadir di pesta ulang tahun. Otomatis bikin suasana jadi menyenangkan. Kita disatukan. Hah, bukan buket namanya kalau nggak ada pembungkusnya. Ini pakai kertas wrapping selopen yang terbuat dari selulosa tanaman teman. Karena tampilannya mengkilap dan modern, buket balonnya jadi tampak lebih premium dan eksklusif. Makanya kertas ini jadi pilihan teratas untuk bikin buket. Buket Labubu ini bukan cuma bisa jadi hadiah spesial untuk ulang tahun, tapi juga wisuda dan perayaan lainnya loh. Akhirnya sudah jadi buket Labubu. Kalau gitu, Kak Danang mau lanjut ke tempat selanjutnya. Kira-kira masih ada Labubu apa lagi ya? Kak, ini terima kasih saya. Ya, makasih ya, terima Kak. kasih. Saya bawa ya. Iya, boleh. Lucu banget, Labubunya ada 2. Hati-hati, Kak. Ya, terima kasih. Buket udah ada, kuenya juga udah ada. Saatnya kita mengucap. Ada Unyil. Unyil, kamu mau ngucapin juga? Iya dong Kak, 23 tahun Transmedia, semangat baru. Ayo, kita ngucapin bareng-bareng ya. Selamat ulang tahun ke-23 untuk Transmedia. Semoga bersinar nyata setiap tahunnya. Udah 23. Kamu mau makan juga? Ayo. Selamat ulang tahun Transmedia. Menuju hari spesial ulang tahun Transmedia ke-23 tahun, Unyil jadi pengen balik ke masa lalu deh. Mengingat kembali orang-orang yang Unyil temui, termasuk anak-anak Indonesia. Mereka ini yang menemani Unyil saat berkunjung ke banyak tempat di daerah mereka tinggal. Dari belajar bareng cara membuat makanan, cari tahu inovasi terbaru, pokoknya Unyil dan mereka bermain dan belajar bareng. Dan ternyata tahu nggak teman? Kak Danang salah satu dari ratusan talent anak yang pernah menemani Unyil loh. Tahun 2010 lalu saat usianya 12 tahun, Kak Danang pernah jadi talent buku harian si Unyil. Program Unyil yang saat itu tayang di Sabtu dan Minggu. Saat itu Unyil berkunjung ke Magelang, Jawa Tengah, tempat tinggal Kak Danang. Setelah 14 tahun, Kak Danang reuni lagi deh sama Unyil. Kamu inget gak Nyil? Dulu itu waktu aku masih SD, kita tuh pernah ketemu. Jadi kita ketemu, kita syuting, dan dari situ aku terinspirasi buat jadi konten kreator. Unyil patut bangga sih. Pengalaman liputan bersama Unyil bisa jadi inspirasi untuk berkarya di masa depan. Jangan-jangan ada teman Unyil dulu yang punya pengalaman serupa seperti Kak Danang. Ini nih yang Unyil makin semangat. Semangat baru untuk bisa kasih inspirasi ke teman-teman di rumah.
Oh iya, ada pesan buat kalian semua nih dari Kak Danang. Ini buat anak muda, jangan takut bermimpi. Dulu tuh aku sedih banget, gak ketemu Unyil lagi. Terus aku bermimpi, suatu saat bisa nggak ya ketemu Unyil? Ternyata bisa. Jadi percaya sama mimpimu, itu yang paling penting, Nil.